37.000. Menurut Ibu ini murah kasih? Murah. Murah ya? Kasih banyak. Dua liter. Murah kasih? Murah. Terima kasih karena promonya baik. Pangan dan sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pangan lokal sebagai cadangan pangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dan pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan pada hari ini Senin 16 Oktober tahun 2023 dimulai. Kabupaten Maluku Tenggara. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, mohon izin kami menyampaikan laporan panitia. Dasar pelaksanaan adalah keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 01.1-02-03-K-03-I-2023 tentang pedoman umum stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun 2023. Yang kedua adalah keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional nomor 06-KPTS-TS-0202-B-01-2023 tentang petunjuk pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui gerakan pangan murah tahun 2023. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok pada tingkat produsen dan konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan keterjangkauan daya beli pangan pokok, dan yang ketiga adalah sebagai upaya pengendalian tingkat inflasi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Penyelenggara adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara dan berkoordinasi dengan Kepala Bulog, Kepala Kantor Pos, Kepala LPPR RI, serta seluruh produsen atau distributor. Dalam hal ini adalah Gota, Alfamidi, PT Nelayan Sejahtera, dan Gapoktan, seluruh UKM yang ada di Maluku Tenggara yang bergerak di bidang pengolahan pertanian maupun nelayan dan khususnya pangan lokal. Sampai 17 Oktober bertempat di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Pembiayaan untuk gerakan pangan murah difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk bantuan pangan nasional disalurkan atau didistribusikan melalui cadangan pangan pemerintah tahap kedua yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2023. Sementara untuk optimalisasi pangan lokal sebagai cadangan pangan bersumber pada APBD perubahan tahun 2023. Pangan dan optimalisasi pemanfaatan pangan lokal sebagai cadangan pangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pak Arifin, yang walaupun tahun depan sudah pensiun tapi masih semangat terus. Bantuan pangan dan optimalisasi pemanfaatan pangan lokal sebagai cadangan pangan daerah. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada berbagai pihak untuk turut menyelenggarakan kegiatan yang serupa di berbagai titik pada wilayah yang lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan harga komoditi sembako lebih murah dan terjangkau dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara yang sama-sama kita cintai. Hadirin yang saya hormati, dengan adanya musim kemarau yang cukup panjang, yang kalau bahasa Koifau bilang El Nino, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga pada beberapa kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pasokan
sementara tingkat permintaan yang terus konstan bahkan cenderung meningkat pada event-event tertentu seperti sekarang ini mungkin lagi festival Pesona BTG, jadi tiket lagi mahal karena tiket penerbangan, tiket pesawat. Maluku Tenggara masih memiliki keluarga miskin yang cukup tinggi, yaitu 22,73%. Artinya pendapatan mereka masih tergolong rendah, sehingga daya beli terhadap pangan maupun non pangan juga rendah. Jadi kalau Maluku ini tingkat kemiskinan sudah 16%, Maluku Tenggara masih di atas, masih 22,73%, berarti masih di atas rata-rata. Karena itu mungkin Maluku Tenggara termasuk ke salah satu kabupaten yang 5 kabupaten yang miskin ekstrim. Pemerintah daerah perlu memberikan jaminan atas pangan, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Tujuannya agar keluarga miskin selalu memiliki akses terhadap pangan pada harga dan volume yang ideal bagi kebutuhan dan kesehatannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin adalah melalui cadangan pangan pemerintah. Jadi harus manfaatkan cadangan pemerintah yang baik-baik. Fluktuasi harga dan dampak inflasi yang menjadi sasaran penerima bantuan pangan menggunakan cadangan pangan pemerintah. Tujuan daripada pemberian ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, dan gizi buruk, keadaan darurat, serta melindungi produsen dan konsumen. Dan yang paling utama adalah untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah, bantuan pangan adalah penerima bantuan pangan dengan jenis dan jumlah harus sesuai dengan penugasan. Saya juga sangat mengharapkan dukungan dari ibu-ibu PKK, terutama dari kecamatan dan ohoi-ohoi, dalam memberdayakan peran perempuan untuk turut memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, dan mental spiritual, sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Selanjutnya, saya berpesan pada kita semua untuk berbelanja sesuai kebutuhan, jangan berlebihan, dan dahulukan masyarakat, saudara-saudara kita yang membutuhkan dan kurang mampu.
Indonesia.